Iya, masih dari Rantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi masih menemani Good News semua dan seperti janji kami di Fit ya, akan ada ingatan baik bersama dengan Dr. Edward Tirtananda Wikanta, TW. Selamat pagi dok, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ya, udah lama banget nggak ketemu nih. Kemarin Halo, ketemu ya, iya. ya. Karena ketemu, jadi bisa janjian deh buat saya culik di sini. Thank you buat waktunya. Dari Sama-sama. kesibukannya yang cukup padat, merayap, masih sediakan waktu untuk berbagi ingatan baik ya. Buat Gini Sauni semua di kesempatan pagi hari ini, Gus Soli ya. Ini satu blessing juga buat kita. Em, kabar dok, kesibukannya. Ya, oke. Selamat pagi, Goodness Family ya. Ah, Kalau masih inget ya, Good News oh Family ya. ya, harus ingat oh iya, masa nggak ingat nama Goodness Family ya. Oke, kalau ngomongin kegiatan karena saya dokter ya pasti Mhm, saya praktek ya melayani pasien di mhm, klinik ya. Itu sebagai main job saya. Nah, mhm, untuk kesibukan lainnya, puji Tuhan ini kemarin saya habis rilis lagu ya. mhm, Karena kemarin juga saya tahun 2024 itu tahun mhm. penuh berkat dan rahmat sih sebetulnya. Wow, Tuhan ini yang sangat mesti baik. diceritain nih dok. Ya, Iya kan? jadi 2024 itu bisa dibilang ini Tuhan menunjukkan kasihnya yang luar biasa untuk hidup Mhm. saya dan saya harap roh Tuhan tetap ada terus di tahun ini dan selanjutnya ya, Amin. sehingga bisa boleh terus merasakan kasihnya yang begitu luar biasa. Nah, kemarin itu memang kemarin lagi sibuk habis-habis ada perlombaan di USA ya. Mhm, Kemudian setelah itu saya rilis lagu. Nah, di situ saya sibuk untuk dalam promote lagunya mhm. untuk pelayanan-pelayanan di Oh, tempat-tempat oke. di beberapa gereja ya. Mhm, Kemudian juga di beberapa acara karena kan kemarin habis Natal nih. Natal itu mhm. kegiatannya kan Extend ya. Biasanya sampai Januari acaranya kan? betul, dari Desember awal ya sampai sampai Januari akhir. Nah, ini eh, em, sibuk lagi Imlek ya. Puji Tuhan, Tuhan Mhm, kasih kepercayaan untuk boleh melayani, untuk boleh mendapatkan berkat di situ. Puji mhm. Tuhan. Yes, itu dia ya sedikit tentang. By the way, dokter itu jadi dokter Hmm? J. Hmm? Edward jadi dokter itu cita-cita kecil atau waktu kecil ada cita-cita lain? Oke, kalau mama saya nih, saya kalau kecil kan Mhm, kadang lupa ya, aku tuh ngomong apa aja. Cuman mama saya itu bersaksi ya bahwa dari kecil tuh memang saya punya cita-cita sebagai dokter. Udah dari kecil. Kalau misalnya dari wow. TK itu selalu ditanya, cita-cita mau jadi apa dokter? SD ditanya, Mhm. cita-cita mau jadi apa dokter? Itu kan. Kalau Konsisten perpisahan tuh dia. kan konsisten. Jadi SD itu waktu lulusan tuh kan dipanggil satu-satu tuh kayak Mhm, kayak pengalungan samir gitu kan ya, mhm, kan dibacain cita-cita menjadi apa gitu kan. Kalau cita-cita yang teman-teman tuh ada yang jadi astronot, mau ada yang mhm. menjadi apa gitu kan. Nah, kalau Presiden. saya ya nggak tahu kok presiden segitu beratnya ya mimpin Indonesia ya. Nah, kalau saya tuh Oke. dari SD sudah dokter, kemudian sampai SMA pun itu sudah saya em, kegiatan pelajaran-pelajaran yang saya dalami itu sudah Mhm. mengarah Mengarah ke kepada sana ya. kesehatan situ. Mhm, Nah, untuk yang nyanyi sebetulnya itu mhm. dari suatu hal yang tidak disengaja. Oke, serius. Yang memang, Hah? Bukan nyanyi dulu atau dokter dulu nih? Dokter kan cita-cita Dokter yang dulu. konsisten ya. Jadi Dokter dulu ya. jadi Nyanyi nyanyi itu nggak sebetulnya sengajanya nggak gimana dong? sengaja. Saya tuh dulu orangnya introvert, Mbak. Mhm. Sampai sekarang sih nggak juga ya, bohong banget ya kalau sampai sekarang. Jadi saya tuh orangnya Sedikit introvert. introvert iya dulu waktu pas ada event gitu tuh ngumpet mesti Ah, di samping saya gitu kan. Dulu ya. dulu Udah dulu. lama banget. Dan kalau misalnya acara-acara itu suruh naik ke panggung itu udah yang Mhm, takut, apalagi maju ke depan tuh loh, penilaian nyanyi mhm, itu tuh mhm, udah pasti paling grogi dah gitu. Nah, itu kejadian yang pertama kali membuat saya jatuh hati dengan bernyanyi itu ketika itu mhm. perpisahan SD itu. Jadi perpisahan Oke. SD itu kan papa
almarhum papi saya tuh tanya, kamu mau ini perpisahan SD, kamu nggak mau ngisi apa gitu? Mau ngisi apa? Aku punya talenta apa sih gitu kan? Mhm. Terus ternyata waktu itu apa, dikasihlah spot untuk nyanyi, dan itu nyanyinya Mhm. nyanyi solo, bayangin coba. Hah, serius nih aku nyanyi solo gitu kan. Terus habis itu saya ditemukan, maksudnya dipertemukan ya, Pertemukan. dipertemukan Mhm. oleh salah musisi legendaris Semarang, Mhm. almarhum Ferry Merpati ya. Ya, Jadi heeh. beliau itu adalah guru dan juga mentor, dan pokoknya saya punya apa, kenangan yang luar biasa dengan Banyak beliau kenangan sama beliau ya. ya. Mhm. Kemudian saya ketemu beliau, kemudian dilatih. eh, Dia bilang, kamu punya bakat, yuk belajar. Saya mulai itu SD itu habis perform, lah Mhm. itu ketagihan. Mulai nyanyi, nyanyi, nyanyi terus Yang sampai, pertama kali memotret berarti Ko Ferry ini almarhum ya. ya, Kalau papa mama ah, motret, mm motret maksud, kalau ternyata motret dalam artian adalah eh Dr. Edward tuh punya bakat nih di seni kayak gitu. nah, jadi ternyata kenapa kok papa saya itu nyuruh saya nyanyi, Mhm. mama saya itu nyuruh saya nyanyi, karena sudah tahu kalau aku punya bakat di nyanyi gitu loh. Karena Suaranya Good News Family kalau pernah denger Dr. Edward nyanyi ya, wih, pokoknya. itu aku belum Tinggi, tahu sih, aku belum tahu bagus, kalau aku punya serius, bakat belum? gitu. Oh, Serius, oke. aku belum tahu waktu itu. Heeh. Kemudian mama saya itu kan memang sering pelayanan di gereja, dan suaranya itu Mhm. suara soprano gitu loh, Mbak. Soprano. Yang Mhm. gitu gitu dan segala macam itu. Sama ya, Nah, ternyata nurun dari mama berarti ya. nah, itu dia. Akhirnya saya paham kenapa kok saya Heeh. punya talenta ini, ya karena dari mami Mhm. saya. Mami Mhm. saya itu memang sering banget pelayanan di gereja, bahkan bisa main organ juga. Jadi Mhm. eh, bakat musikalitas dari mami saya itu yang Mhm. menurun ke saya, begitu loh. Akhirnya saya paham, dan Oh. akhirnya saya eh, punya kesadaran bahwa Tuhan kasih talenta saya di sini. Jadi saya juga Mhm. harus mempertanggungjawabkannya. Yang pertama ya harus saya berikan kepada Tuhan gitu. Saya kembalikan Mhm. ke Tuhan. Pelayanan-pelayanan kalau saya diminta untuk bernyanyi, saya usahakan kalau misalnya saya nggak bisa apa-apa, selama saya ada waktu, saya selalu berikan gitu loh. Mhm. Untuk sebagai sebagai satu, untuk karena ini passion juga, saya punya Mhm. talenta dan saya harus kembalikan itu untuk Tuhan gitu. Oke, ini jadi apa sih? Jadi nasar, jadi janji atau memang eh, ada janji di balik itu nggak, Dok? Artinya ketika ketemu itu atau ketemu dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa, kemudian Dr. Edward memastikan akan melayani dimanapun atau sepadat apapun waktu ketika dibutuhkan untuk memberkati orang lain, saya akan lakukan ini. Kayak gitu tuh jadi satu janji, komit, jadi nasar gitu setelah peristiwa tertentu atau mengalir begitu. Kalau kita ngomong Mhm. peristiwa tertentu, itu banyak peristiwa sih, Mbak. Banyak Oke. peristiwa yang Mhm. sudah terjadi di hidup saya, yang Mhm. saya lihat ini tidak akan lepas dari karya Tuhan gitu loh. Jadi Mhm. Ya. hidup saya tuh benar-benar sudah ada di tangannya Tuhan, yang Yes. aku nggak akan bisa lepas, nggak akan bisa lari dari jalannya. Sehingga itulah yang menyebabkan saya bertekad bahwa wes Tuhan, aku pakai pakai aja aku, Mhm. karena saya rasa kehidupanku setelah selama aku ada di tanganmu, selama aku ada di dalam genggamanmu, tuh aku merasa aman dan damai gitu Ya. loh. Jadi Yes. eh, talenta apa yang aku miliki sekarang itu karena Tuhan yang kasih. Jadi saya kembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan minta saya, ayo Edward, kamu Mhm. mau saya pakai untuk kesini, Mhm. gas. Kalau aku bisa ngomong sama Tuhan, Oke, good. gas, yuk Tuhan, gas gitu kan. Iya, Ya itu iya. selama saya masih mampu, saya sehat, dan puji Tuhannya selalu Tuhan mampukan, baik itu Mhm. dari sisi kesehatan ya, dari sisi finansial, itu Tuhan Mhm. yang selalu jaga. Jadi Kak, istilahnya saya kadang mikir, kayak kemarin Mhm. saya perlombaan di US itu, Mhm. jujur itu bukan biaya yang kecil ya Mbak ya, bukan Yes. biaya yang kecil. Mhm. Saya sempat, bisa nggak sih ini gila loh Tuhan, aku aja, hidupku aja tuh nggak mungkin aku bisa mendapatkan nominal seperti ini gitu Mhm. loh.
Mhm. kok ya kayaknya Tuhan itu kayak ngomong berangkat gitu loh, kayak Oke, udah yang memotivasi berangkat. apa nih dok? Apa yang Nah, bikin dokter Edward untuk finally memutuskan untuk mengikuti kompetisi internasional ya? Karena di ya. US juga kan? Mm-mm. Ya, jadi ini Mm-mm. ini spill ke acaranya ya. Jadi Yes. acara ini adalah World Championship of Performing Arts. Jadi ini adalah acara olimpiade Mhm. terbesar ya. Mhm. Jadi ini adalah acara terbesar di dunia Mhm. yang ikut itu dari semua negara. Banyak sekali Mhm. negara yang ikut di situ. Dan ini adalah acara ibu dari segala rangkaian acara kayak misalnya Got Talent, Idol, ini tuh adalah Oh, right. cikal bakal dari acara-acara itu. Dan Wow. bahkan ini sudah dari tahun Uh, sampai 50-an kayaknya, 50-an berapa gitu. Jadi sudah betul-betul ini sudah apa sejarahnya banyak gitu loh. Jadi mhm. saya memutuskan untuk ikut itu. Nah, itu tahun 2020, Mbak. Tahun Mhm. 2020 itu kan jiwa mudanya itu kan masih saya belum Orang belum juga masih usia muda. belum belum masuk 30 gitu kan Iya. masih pokoknya hajar ya kan hajar Iya. gue Mm-mm. mikirnya nanti gitu kan ya. Mm-mm. Saya ikut audisi di Indonesia waktu itu terpilih gitu kan Mhm. terpilih sebagai salah satu Oh, wakil di untuk sini di mana waktu itu dokter Eda? Jakarta. Jadi pertama Jakarta. online dulu untuk Mhm. yang peserta yang mau mendaftar harus Mhm. mengirimkan sampel video yang Mhm. lolos baru diundang untuk berangkat ke Jakarta. Nah, Mhm. itu saya berangkat ke Jakarta, saya bernyanyi, saya dapat apa tawaran untuk Berangkat. eh, berangkat ke US Mhm. gitu. Nah, Mhm. waktu itu belum pandemi ya, jadi Ya. wah ya berangkat berangkat gitu kan. Mama saya Mhm. dukung waktu itu ya. Nah, Mhm. tapi kan karena habis itu muncul pandemi tuh, sehingga saya harus Mhm. acara itu harus cancel tahun Mhm. 2020, 2021. Nah, baru ada lagi tahun 2022. Nah, saya Mhm. itu kan sekolah Mbak waktu itu sekolah, Mhm. sehingga saya memutuskan saya nggak berangkat dulu deh gitu kan. Mhm. Eh, dari pihak National Director pun juga memahami ke itu. Nah, akhirnya tahun 2023 saya nggak bisa lagi karena masih ada Mhm. event itu acara itu sudah disiapkan karena eventnya itu akhirnya 2024 tahun lalu itu Mhm. saya ditawarin lagi dengan catatan ya ini last chance itu loh karena Mhm. kalau misalnya itu berarti kan harus audisi lagi kan. Mhm. Saya tanya sama mama saya dengan enaknya ngomong, "Oh, berangkat." gitu. Hah? Saya tak lihat dulu ya proposalnya berangkatnya ini habisnya berapa-berapa karena Mhm. Indonesia itu sudah mengajukan sponsorship ke Istana Negara pun nggak Mhm. ada anggaran gitu loh. Mhm. Akhirnya berarti kan harus mencari sponsor sendiri gitu kan. Mhm. Kemudian itu saya bawa doa, saya baca kitab suci, baca Alkitab beberapa kali ayat yang keluar. Aku sampai merinding kalau ingat ini. Ah. Tuhan itu ngomong, ada tulisan jangan takut. Mhm. Saya uji lagi. Kurang ajar ya menguji Tuhan ya. Saya uji Karena itu lagi. suaranya dari dokter Edward sendiri atau benar kayak Tuhan tuh ngelit gitu kan? Ya, Mhm. jadi begini, ketika saya bingung, ya saya Mhm. bingung itu saya Tuhan tolong eh, berkata kepadaku karena saya belum punya kemampuan untuk mendengar suaramu dengan jelas gitu Mhm. loh. Mhm. Berkatalah, aku sedang megang kitab suci, berkatalah lewat sini gitu kan. Dua Mhm. kali jangan takut, Wow. tiga kali jangan takut. Oke ya wis aku langsung kontak, saya berangkat. Wah waktu itu national director Mhm. yakin dokter berangkat, yakin saya berangkat. Udah. Nah, bingungnya lagi itu yang stres, ini uang dari mana nih ya. Dan Mbak, puji Tuhan, Mhm. haleluya, Tuhan Mhm. tiba-tiba memberikan orang yang begitu baik hatinya memberikan Mhm. dananya untuk saya. Wow. Wow. Dan itu saya ini bersaksi ini adalah tangan Tuhan yang bekerja. Makanya ketika Mhm. saya akhirnya lomba pun saya Mhm. posisi sakit waktu itu. Mhm. Jadi di US itu suara saya hilang. Serius? Serius, suara saya Wow. hilang karena Oke. perubahan cuaca kan ya. Jadi Mhm. mereka Mhm. itu walaupun summer pagi siang itu panas, Mhm. malamnya itu dingin, anginnya itu luar biasa dingin dan kering.
Akhirnya Mhm. batuk separah sehingga saya hilang suara. Saya suka ngomong sama Tuhan, Tuhan, Mhm. rancanganmu tuh tidak ada rancangan yang duka cita. Rancanganmu Mhm. tuh hanya sukacita dan damai sejahtera. Iya. Saya sudah ada di sini, itu rencanamu. Engkau sendiri yang menyuruh aku untuk berangkat. Saya menagih janjimu Tuhan, aku bilang gitu. Terus tuh kalau kebetulan kan saya Katolik ya, saya ikut apa perayaan Ekaristi di Mhm. sana di gereja di US, Mhm. kemudian saya juga ikut di online juga. eh, Tuhan terserah ini Mhm. mujizatmu biar terjadi. Kalaupun saya bisa bernyanyi, ini hanya untuk kemuliaan namamu saja. Mhm. Tahu, setelah itu aku pemanasan suaraku keluar Mbak, Puji nada-nada Tuhan. yang bisa Merinding saya. bertinggi, yang h Mhm. satu aku nggak bisa ngehit, itu aku bisa saya capai, dan ketika perform itu saya bisa bernyanyi dengan apa ya, grateful gitu loh Mbak. Mhm. Padahal Mhm. lawan-lawan saya itu, jadi begini, Mhm. aku merinding lagi kalau ingat. Ya. Ketika saya berangkat itu, eh, saya agak down karena Mhm. kategori saya itu kan kategori yang sudah profesional. Mhm. Jadi penyanyi-penyanyi profesional seluruh dunia itu dia ikut dalam perlombaan ini, dan Mhm. tahun 2022 2023 itu artis ada yang ikut berangkat. Mhm. Dia pulang tangan kosong. Mhm. She got nothing, dia nggak dapat Mhm. apa-apa, pulang tangan kosong sampai dia tidak posting apapun di media sosialnya. Mhm. Padahal awalnya itu dia posting berangkat ini langsung dihapus semua. Mhm. Gimana dong rasanya? Iya. Dia Mhm. artis, dia penyanyi, dan Mhm. aku ini siapa gitu loh. Aku nih Mhm. dokter yang punya hobi nyanyi, Tuhan kasih talenta aku bernyanyi, dan Mhm. aku tidak seprofesional itu gitu loh. Mhm. Ketika di situ aku bisa bernyanyi dengan grateful, dan puji Tuhan bisa dapat 6 medali itu luar biasa banget, Wow. dan aku mendapatkan satu penghargaan penampilan terbaik untuk kategori Oh. World itu ya. Ketika Mhm. aku pulang, banyak orang mengucapkan selamat, aku nggak bisa, aku ini bukan karyaku, ini bukan Mhm. Ya. bukan aku yang bekerja, ini Tuhan semua. Mhm. Makanya dalam kehidupan, dalam proses itu, Mhm. saya betul-betul merasakan Tuhan itu Yes. benar-benar kasihnya luar biasa. Mengalami ya, Dok. Ini yang Benar penting banget mesti mengalami. di-share juga. Mhm. Mhm. Ya, ini makanya ketika ditanya, "Oh, kemarin di US gimana?" Oke, aku bukan share mengenai ke kemampuan saya Mhm. bagaimana. Aku ini kesempatan aku untuk share kebaikan Tuhan yang luar biasa Yes. untuk hidup aku. Re- Mhm. Saya bilang semuanya yang ada ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dah, yes. Aku mau nangis Ya. sampean. Ya, 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 betul. Apa ya istilahnya? Ini saya bilang sih ini momen yang berkesan buat dokter ya. Jadi Mm-mm. ngerasain kasih Tuhan. Saya tahu bahwa dokter itu bukan yang istilahnya kan bukan dari keluarga yang semuanya serba baik, semuanya smooth gitu ya. Tapi kompetisi ini mengajarkan dan membuat dokter Edward untuk ketemu dengan karya Tuhan yang sangat luar biasa ya. Of Iya, course dengan caranya yang nggak bisa dipahami kok. Yang saya miss itu H-1 suaranya hilang. Terus hilang. kemudian bisa mencapai nada-nada tertentu yang istilahnya itu jadi final yang jadi penting untuk Mm-mm. di performkan gitu ya sebagai Mm-mm. appraisal dan bisa itu luar biasa. Momen yang Itu tidak terlupakan buat dokter waktu di sana mungkin masih dalam rangkaian kekaguman Dokter Edward dengan karya Tuhan. nah, saya nangis-nangis Mbak waktu di sana itu. Saya nangis-nangis. Saya tuh tidak expect bahwa jadi perlombaan ini kan ada juga dilombakan untuk tahap-tahap semifinal, final gitu loh. Mhm. Ya, karena ini kayak olimpiade sebetulnya, yang terbaik Mhm. kamu dapat medali gitu Mhm. loh. Ya. Tetapi mereka juga memilih untuk bisa diperlombakan di babak-babak selanjutnya gitu kan. Mhm. Indonesia itu hampir tidak pernah yang untuk bisa masuk ke babak semifinal, terutama yang Mhm. usia saya. Bahkan medali pun nggak dapet,
ke babak Mhm. selanjutnya pun jelas pasti nggak dapet kan. Mhm. Saya dapet Mbak semifinal. 6 medal itu yang apa aja nih Dokter Edward Oke, mungkin bisa ceritakan? jadi saya itu ikutnya kategori yang dapat itu ada kategori opera ya, Mhm. opera. Kemudian ada kategori saya lupa saya sampai Mhm. enam opera, rock, Mhm. rock. Kemudian ada kategori Latin, jadi lagu Mhm. Latin ya. Mhm. Kemudian ada kategori gospel, Mhm. kategori word yang tadi yang terbaik itu. Kemudian satu kategori lagi kontemporerius. Mhm. Nah, itu yang saya dapat dan yang dapat di maju ke babak semifinal itu lucunya adalah kategori Latin juga. Aku Oh, not oke. expect saya bisa masuk ke babak semifinal dan Mhm. tapi memang puji Tuhan sekali proses pemilihan lagu Latin itu loh yang juga juga menjadi juga saya lihat itu Tuhan tuh memang mengarahkan saya karena nyari lagu Latin itu kan susah ya, Mbak ya. Mhm. Mhm. Lagu Latin itu yang sesuai dengan karakter saya itu susah. Yes. Akhirnya, Yang kayaknya mesti kawin dengan karakter, di hmm, blend dengan ya, karakternya Dokter Edward ya. yes. Itu malam-malam saya waktu itu nggak bisa tidur. Saya benar-benar ngobrol sama Tuhan. Tuhan Mhm. ini tinggal satu kategori ini tok loh Mhm. Tuhan. Aku tuh Carinya nggak di sana tahu. atau udah berlatih di Indonesia nih? Di Di sana. Indonesia itu posisi Oke. saya Mhm. jadi Mhm. persiapan saya untuk berangkat itu saya Mhm. pelatihan di Jakarta dan juga di Jogja waktu itu. Mhm. Eh, Waktu itu saya di Jakarta saya sudah latihan semua kategori itu sudah saya latih, Mhm. tinggal satu lagu yang belum saya dapat itu Latin itu. Saya tanya ke sana, tanya guru saya nggak dapat insight, tanya sama Mhm. temen juga nggak dapat insight. Malam-malam itu saya terus kemudian nggak bisa tidur, tiba-tiba Mhm. itu saya buka YouTube, tak play lagu. Jadi saya itu kan seneng banget lagu klasik, Time to Say Goodbye Mhm. ya. Terputarlah Time to Say Goodbye versi bahasa Latin. Itu lucu banget nggak sih? Oh iya. Itu Wow. malam-malam jam Ah. 2 Mhm. tiba-tiba keputer Time to Say, loh sek Kiki kok aku kok kenal nih, bukannya Time to Mhm. Say Goodbye ya, tapi kok Ah. bahasanya beda Tak gitu kok sengaja tapi. tidak sengaja. Oke. Makanya ini Tuhan itu kayak Mhm. wes Pick up istimewa, banget ya. backup Mhm. banget. Mhm. Ini ding itu tak cari kok kata-katanya ini dan aku kan memastikan ini bahasa apa, bahasa Mhm. Latin dong, bahasa Latin, Amerika Latin yang Mhm. ih, ya ampun Tuhan. Wah langsung waktu itu aku puji syukur, aku sujud syukur Aha. Tuhan terima kasih. Wes langsung aku pilih itu dan ternyata Mhm. yang membawa aku sampai ke babak semifinal yang itu Indonesia nggak pernah masuk sebelumnya Mhm. itu lagi itu. Jadi ini Oke. aku kalau nunjukin medal ini, kalau aku foto dengan medal, ini loh, Mhm. ini kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, ini kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Nggak ada yang namanya ini kemampuanku, nggak ada. Kalau aku mau bandingkan dengan orang-orang luar sana, aku tuh nggak ada apa-apanya. Ini loh, ini semua kuasa Tuhan. Dah, Mhm. gitu. Benar-benar kesempatan yang dipertemukan dengan kesiapan Dokter Edward juga ya. Ya, puji Tuhan. Siapan, tapi sekali lagi balik lagi ke anugerah ya, Dok ya. Mm. Itu bagus sih. Ngajarin tentang less for me, more of you itu ini ya, menjadi semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita. Yes. Oke. Hanya Tuhan yang boleh Mm-mm. dipermuliakan. Mm-mm. Diri kita Mm-mm. itu apa sih? Kecil. Ya. Nah, rasanya seperti apa sih, Dok, kalau apa namanya, kayak mungkin ngerasain ini nih sebenarnya saya nggak layak terima ini, yang dirasain begitu atau how nih, Dok? Boleh diceritain ke Good News Family karena semuanya sudah diserahkan ke dalam kendali Tuhan waktu itu ya. Silakan. Ya, kalau saya flashback kehidupan Mm-mm. saya, ya biasalah anak muda ya, seneng gibah, seneng ini gitu ya. Yes. Rasanya kok Tuhan itu kasih yang begini besarnya buat saya tuh aku Mm. merasa nggak pantas gitu loh. Akhirnya itu yang kemudian membuat saya
tergerak hati untuk membuat satu Mhm. lagu gitu. Mhm. Begitu membuat satu lagu. Tuhan, aku tuh Yang sekarang ini lagi proses promo, Dokter ya Edward yang yang tulis. sudah rilis ini yang Mhm, sudah rilis. promo dan saya tulis di situ kan ada kata-kata begitu banyak ku menyakiti hatimu, Mhm. layakkah ku di hadapanmu gitu loh. Mhm. Aku aja menghadap Tuhan aja tuh rasanya nggak layak gitu loh. Dan Tuhan ngasih ngasih pun itu wow, itu anugerah yang kemurahan Tuhan yang sangat besar ya. Kita aja kalau misalnya ada orang yang kita sakiti, mau ngadep ketemu aja kan pasti sudah Mhm. orangnya Feel belum tentu guilty mau ya. ditemuin ya. Mhm. Mhm. Ya. Ini aja kita sudah nyakitin berkali-kali, Mhm. kita masih boleh ngadep, Mhm. dikasih ya, Mhm. ya dikasihin tuh ya kalau sedikit itu sebetulnya sudah suatu hal yang besar buat kita ya dari Tuhan. Tuhan kasih yang luar biasa besar. Saya disadarkan dengan satu ayat ya. Jadi di bacaan di Matius 15 itu ketika seorang perempuan Kanaan. Jadi perempuan Kanaan itu kan dia identiknya dengan perilaku-perilaku yang tidak baik ya. Baik Kurang itu baik menyembah ya. berhala, kemudian dengan segala macam. Dia membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Mhm. Ketika Yesus menolak mengatakan saya datang hanya untuk orang Israel, bukan bukan Mhm. untuk kalian gitu. Mhm. Tetapi dia dengan rendah hatinya, anjing saja mau Ya. memakan Perempuan remah-remah. Syro-Fenisia kan? Betul, Mhm. anjing saja mau menerima remah-remahannya. Please kasih aja remah-remahan, istilahnya kan Mhm. seperti itu. Mhm. Mhm. Kasihlah remah-remahannya itu. Dan Tuhan bergerak hatinya ya tuh, ya, ya oh my God. Saya melihat Mhm. iman orang Ya. sebesar ini yang sebetulnya Tuhan itu hadir bukan untuk dia, tetapi dia minta please remah-remahannya ini aku pasti akan sembuh gitu loh, anakku Mhm. pasti sembuh gitu kan. Mhm. Nah Tetap itu juga bermanfaat gitu ya. yes, Mhm. nah itu Mhm. juga yang membuat saya dalam lagu yang saya buat itu kenapa saya sebut butiran kasih. Kita kan kalau doa minta Tuhan berikanlah kasihmu yang besar. No, aku butuh sebutir kasihmu karena aku yakin, aku punya iman bahwa kasihmu ini yang sebutir ini mampu mengubah hidupku Mhm. gitu loh. Itu yang saya kemudian saya buat lagu ini menggerakkan supaya yuk kita belajar dari wanita Kanaan ini. Kita Mhm. ini orang yang berdosa nggak layak untuk Tuhan, tetapi Mhm. yuk kita harus punya iman, iman yang Mhm. besar. Nggak usahlah kita menuntut Tuhan untuk memberikan ini itu. Tuhan dah kasih sedikit aja kasihmu Mhm. tuh hidupku sudah pasti akan berubah. Aku pasti sembuh lah itu loh yang kemudian Mhm. saya tuangkan di lagu ini yang Mhm. saya kemudian riliskan ya Mhm. dan puji Tuhan kemarin ketika saya iseng juga iseng Mhm. iseng 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 karena Tuhan menggerakkan juga Mhm. saya masukkan ke dalam perlombaan ya ada Mhm. perlombaan cipta lagu saya dapat juara nomor satu Wow, cipta lagu ini gitu jadi ya. makanya Mhm. saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kamu tuh nggak pernah gagal membuat saya jatuh cinta sama kamu. Yes, yes, good. Ya itu makanya saya Luar biasa. istimewa. Prosesnya berapa lama nih, Dok, dari penulisan penulisan kemudian proses mix dan sebagainya nih butuh Nah, berapa lama dan berkolaborasi dengan siapa aja? nah, proses penciptaan lagu ini jadi begini. Bulan April 2024 itu saya ikut kursus pencipta lagu rohani. Mhm. Nah, saya tidak pernah expect bahwa saya membuat lagu rohani. Karena saya biasanya Mhm. membuat lagu itu lagu-lagu jingle lah, buat lagu-lagu Mhm. cinta dan apa segala Mhm. macam gitu. Saya buat lagu rohani. Mau belajar gimana sih bikin lagu rohani itu karena lagu rohani itu kan ada pakemnya kita nggak boleh salah Mhm. nih kan nggak boleh asal kayak kalau lagu Mhm. cinta kan kita bolehlah mengibaratkan cinta itu sebagai apa gitu kan Mhm. sebagai kerupuk atau apa itu kan boleh Mhm. gitu. Tetapi kalau lagu rohani itu kan kita harus benar-benar sakral dan benar-benar ini Mhm. harus connect sama Tuhan gitu loh. Mhm. Nah saya tidak pernah berpikir bahwa saya membuat itu. Nah, sampai pada akhir kursus itu Mhm. saya waktu itu para
apa para para yang Serta. orang-orang yang ikut kursus peserta itu Mm, diminta harus membuat lagu. Hah? mm, mm, Aku udah langsung, hah? Harus membuat lagu. Ya Tuhan, iki piye iki? Nah, aku salah mm, nggak lagu lah yo. Ngisi-ngisi nih toh. Akhirnya saya mm, ya udahlah, asal bikin lagu lah itu. Saya baca bacaan dari Matius 15 itu wanita Kanaan yang percaya itu udah langsung. Oke, langsung tiba-tiba saya membuat kata-kata, membuat lirik itu satu malam, Mbak. Wah. Itu satu malam. Makanya membuat lagu rohani saya sempat dulu ada apa senior saya pencipta lagu juga Ibu Damian Alma itu dia Mm, menciptakan lagu rohani yang luar biasa. Dia bilang, kalau Roh Kudus yang bekerja, lagu rohani sepanjang apapun satu malam itu bisa jadi dan itu terjadi juga pada lagu ini. Satu mm, malam saya bikin itu jadi, saya rekam pakai suara, mm, saya kirim eh, di kursus itu saya dipilih sebagai 10 eh, lagu terbaik waktu itu. mm, 10 lagu terbaik, kemudian kami diminta untuk menyanyikannya. Waktu itu saya masih eh, belum di aransemen dengan bagus, mm, hingga ala kadarnya. Nah, mm, setelah itu eh, kan saya lomba di US juga nih. mm, Ada pelatihan dengan Ken Stacy. Ken Stacy mm, itu dia adalah pelatih American Idol, mm, coachnya American Idol. Saya translate lagu ini ke bahasa Inggris, kemudian mm, saya nyanyikan di depan dia. Saya ambil sesi pelatihan dia. Saya tanya ke dia bagaimana cara menyanyikan lagu ini dan juga mm, kamu minta dong pendapat lagu ini. Dia sangat appreciate sekali dan apa enjoy sekali dengan lagunya. Nah, akhirnya dari situ saya punya eh, tekad bahwa ini lagu gak boleh hanya saya saja mm, yang saya nikmati, ya, yang menikmati saya. Saya harus share itu dan saya mm, dipertemukan dengan produser dari Jakarta. mm, Ya, dia yang memproduksi lagu ini, mm, kemudian dia yang mengaransemen juga vokal directornya, music mm, directornya mm, dia dan akhirnya itu mulai diproses itu bulan Agustus. Jadi mm, Agustus itu saya rekaman satu hari, kemudian diproses, dimix dan segala macam sekitar 2 minggu. Nah mm. setelah itu saya tag video, kemudian saya rilis bulan November kemarin. Oke, dari Jadi November ternyata. Ha. November. Nah, akhirnya Mhm, November saya ikutkan lomba bulan Desember mhm. dan puji Tuhan hasilnya kemarin bulan Januari itu. Wah, Ya, luar ini proses yang saya biasa. lihat Tuhan semua yang kerja. Ya, Ajaib, ya. ajaib. Yes. Oke, tapi memang pernah berkomitmen untuk suatu saat bikin single gitu, lagu, Ya, pasti ya. saya punya cita-cita sebetulnya pingin punya lagu yang itu ciptaan saya sendiri, gitu Mhm. loh. Baik itu pop maupun Kayak rohani. mini album gitu ya. Yes. Mhm, mhm. Kalau mini album masih belum sih. Belum. Kalau mini Kan? album itu harus ada beberapa. Ya sebenarnya pingin sih, sebenarnya pingin. Mhm, mhm. Tapi kan saya harus rilis beberapa Diaminin aja dulu dok. Amin. Ya, pasti diaminin aja pasti banyak hikmat yang tercurah karena apa namanya motifnya adalah untuk berbagi kebaikan Tuhan. Iya, Masing-masing orang mengenal kebaikan Tuhan dengan lagu, dengan perbuatan dan kita terpilih untuk seperti apa luar biasa sekali. iya. Oke, Dok, by the way nih pengen ngerti aja nih. Kalau menurut dokter, apa sih hubungan antara dunia kedokteran dan seni? Apakah ada nilai-nilai yang Nah, saling melengkapi? Ya. yes. Mama saya tuh selalu bilang, Mm-mm. dokter itu Mm. science and art. Mhm. Science and art. Mhm. Kamu harus punya ilmu yang kamu pelajari selama 6 tahun gitu ya. Tapi dokter itu nggak bisa berhenti hanya dari belajar 6 tahun itu karena Mhm. every day itu ada pelajaran. Kita bertemu dengan pasien itu adalah ilmu. Karena Mhm. penyakit itu setiap orang itu berbeda-beda dan Mhm. juga kita bisa apa mempelajari baik itu dari sisi apapun, sisi penyakit, sisi sosialnya itu akan mempengaruhi kesehatan seorang. Itu Mhm. Nah, kemudian artnya adalah kita bisa melihat dari sudut pandang yang tadi itu. Kalau misalnya kita melihat
seni dalam melihat sudut pandang, ya. Dalam kita mengobati pasien, kita harus bisa nyeni. Nyeni itu maksudnya obat ini kemudian kita masukkan ke sini, itu kita harus berkreativitas dengan obat-obatan tersebut dengan apa ilmu kami yang ada gitu. Nah, itulah yang mama saya selalu tekankan, dokter itu science and art itu. Nah, dari sisi dokter ini saya bisa menyembuhkan orang dengan obat, sembuh secara fisik, fisik ya. Yes. Tapi ada yang saya masih belum bisa menyembuhkan secara dalam, itu adalah batin dan hatinya. Nah, dan ternyata saya mendapatkan dari bernyanyi, dari musik itu bisa menyembuhkan hati orang. Yes. Yes, kita bisa menghibur orang. Orang yang kita nyanyikan itu bisa mendapatkan berkat. Kalau dengan lagu rohani kita bisa memberikan dia penguatan, peneguhan ya. Dengan suara dan lagu-lagu yang kita bisa menghibur dia. Dia yang awalnya sedih, dia menjadi senang. Dia awalnya tidak bersemangat menjadi bersemangat itu. Nah, jadi saya punya tagline ya, tagline. Namanya adalah Melodisign. Melodisin. Oke. Melodisin. Melody Oke, is Meludusin. medicine. Yes. Ya, saya punya Keren. tagline itu Melodisin itu. Jadi saya selalu pakai Sejak ini kapan ketika tuh, Dok? itu sudah dari semenjak saya lulus kedokteran. Really? Sudah, Karena udah sudah jalan dari beriringan ya antara suka nyanyi dan dokter ya. Yang lahir duluan iya, emang dokter tapi nyanyi kemudian muncul tagline melodi iya sini. muncul tagline. Itu Ya. muncul tagline itu setelah saya kan tahun 2017 pernah ikut ajang pencarian bakat. Mhm. Isis Got Talent waktu itu. Yes. Di situ saya menyadari bahwa oh, oh eh, saya pernah soalnya pernah Mbak, pernah Mhm. disuruh memilih. Mhm. Saya waktu itu ada di acara talk show, Mhm. tiba-tiba narasumbernya itu, ya ini sebetulnya harusnya ini nggak boleh ya, Mhm. orang-orang talk show Mhm. kemudian langsung nuding gitu. Saya mau tanya sama Hostnya Edward, atau narasumber nih? Hostnya. narasumber, Narasumber, oke. narasumber. Mhm. Saya mau Edward, eh, kamu harus membuat pilihan. Kamu menjadi dokter atau menjadi penyanyi? Saya waktu itu, ini di umum ya, gitu kan. Saya harus memilih, saya ngomong waktu itu. Saya dengan simple, saya ngomong, dokter itu adalah jantung saya. Calling ya. Tetapi, Mhm. ya, tetapi Mhm. bernyanyi adalah paru-paru saya. Wow. Aku nggak bisa hidup Mhm. tanpa kedua itu. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa eh, ternyata dari bernyanyi itu Mhm. saya sebenarnya waktu itu menjadi sempat-sempat bertanya-tanya Mbak. Mhm. Eh, Tuhan ini tuh sejalan nggak sih, sesuai nggak sih sama yang kamu Mhm. mau Ya. untuk hidup saya Mhm. gitu loh. Tetapi Tuhan tuh ngomong seperti Yes. ngomong sama saya, aku kasih kamu kepandaian untuk mengobati orang, Mhm. aku kasih kamu talenta untuk mengobati orang juga, tetapi Sama dengan ya. jalan yang lain. Yes. Dan Jadi akhirnya saya tujuannya sama ya, goalnya ya. yes, Mhm. akhirnya saya punya oke, melodisin, melody is medicine. Jadi saya punya tagline itu, saya nyatakan bahwa inilah kehidupan saya, Mhm. Tuhan sudah kasih saya talenta, garis kehidupan yang eh, ini bukan karena murni keinginan saya, karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang kasih. Terus awal saya dipertemukan dengan bernyanyi pun kan saya nggak suka nyanyi dulunya. Mhm. Saya orangnya malu untuk perform, malu untuk Mhm. nyanyi. Kemudian Tuhan menyuruh saya untuk bernyanyi di acara SD. Kemudian saya Mhm. kemudian mengembangkan bakat saya. Saya diizinkan sampai detik ini itu, ini bukan serta merta Mhm. anu saya ya Mbak, ini Tuhan Mhm. semua yang bekerja. Makanya Mhm. akhirnya saya memahami, oke, Tuhan sudah memberikan saya jalan seperti ini, saya harus jalani. Dan saya tidak boleh memilih dan tidak boleh membuang apa yang Tuhan sudah kasih buat saya. Saya sebagai dokter, saya harus tanggung jawab kepada pasien saya. Saya Mhm. sebagai penyanyi, saya juga harus profesional. Ketika saya diminta bernyanyi, bernyanyilah sebagai penyanyi yang membawa sukacita untuk orang-orang yang saya nyanyikan gitu. Well, dua-duanya with passion nih.
Dok. Nah, apa sih motif terbesar, bukan nggak usah terbesar deh ya, motivasi dari Dokter Edward untuk terus mengejar atau menjalani ya, living in ya, dua passion yang berbeda, tetapi semuanya ada muatan passion yang fully 100% gitu kan. Nggak ada yang separuh-separuh, separuh ini, separuh itu nggak. Semuanya fully gitu kan. Nah, apa sih motif dari Dokter Edward? Motivasi saya karena saya manusia yang diberkati Tuhan. Gitu. Ya Yes. motivasi saya hanya itu. Mm-mm. Motivasi saya Mm-mm. hanya saya manusia yang sudah Mhm. diberkati Tuhan Ya. dan dengan berkat ini saya harus bertanggung jawab ya untuk Mhm. mengembangkannya. Ya meskipun nggak gampang, Mbak. Saya Mhm. butuh Mhm. saya Iya, benar-benar berusaha keras untuk belajar ini itu. Dunia kedokteran pun juga sekarang banyak sekali tantangannya di era ya, eh, BPJS sekarang yang ya, betul. tidak mudah ya. Aha. Dia juga untuk bernyanyi pun juga tidak mudah karena Mhm. talenta-talenta muda pun mereka sungguh luar biasa. Mhm. Tapi dengan banyaknya talenta-talenta muda yang luar biasa ini saya juga jadi belajar dari mereka juga gitu loh Mhm. bahwa em, anak-anak muda ini ternyata sudah memiliki eh, profesionalisme yang Mhm. tinggi, kemudian mereka punya ilmu yang ternyata saya belajar dari anak yang muda loh malahan itu loh. Mhm. Itu saya terus-terus belajar sehingga motivasi saya untuk terus bekerja itu terus mempelajari mengembangkan talenta Mhm. saya dan juga ilmuwan saya itu karena itu Tuhan sudah menyediakan apa sesuatu yang besar untuk saya dan Mhm. untuk mempersiapkan juga. Jadi begini, selain kita apa nu ya gandul sama Tuhan ya, Mhm. kita Mhm. juga harus mengembangkan diri kita karena kapan Tuhan akan memberikan sesuatu level up buat Mhm. kita, kita harus siap dengan kemampuan kita. Jadi Mhm. kalau kita sendiri ya gembandul tok tapi kita nggak berusaha untuk Ya. mengembangkan apa yang kita punya, kita untuk meraih sesuatu yang lebih besar Tuhan pasti ngomong sebentar, kamu belum siap. Ya, tapi kalau kita Mhm. dari diri kita mau mengembangkan terus, yuk Mhm. Tuhan akan bantu angkat, tetapi kita sudah mampu untuk mencapai itu gitu loh. Ya. Jadi Mhm. makanya motivasi saya untuk terus mengembangkan itu karena Tuhan aku ingin menjadi alatmu yang Mhm. terus lebih baik lagi sampai Tuhan bilang cukup gitu loh. Oh, Ya itu yang yes. dan yang pingin saya dengar lagi adalah suara Tuhan Mhm. di mana Tuhan ingin berkata ini yang masih harus saya kembangkan terus ya. Mhm. Tuhan bagaimana Tuhan itu berbicara kepada saya, bagaimana Mhm. Tuhan itu mengarahkan kepada saya itu yang saya harus Dilatih ya. saya berarti Butuh latih lebih latihan banyak. sih, Dok, ya. Mm. Butuh latihan. Yang masih ada di kepala saya itu kan dokter itu kan sibuknya minta ampun ya dokter. Sebagai dokter lah istilahnya. Dokter pada umumnya tuh kayaknya tidak bisa lepas dari kebutuhan pasien, kebutuhan masyarakat gitu kan. Sangat sibuk dan keduanya di jalur yang di dokter pilih ini semuanya butuh waktu. Entah ke Mm. waktu untuk latihan, waktu untuk itu bagaimana sih dokter punya kayak manajemen waktunya itu? Ya, Eh, eh, kalau manajemen waktu jelas gini Mbak, saya selalu membagi waktu untuk pasien, mm-mm, waktu mm-mm. untuk diri saya. Karena Ya, saya pun juga harus memahami, saya harus tahu kapasitas saya sebagai yes. manusia ya. Mm-mm, mm-mm. Semua orang itu pasti ada butuh waktu untuk melakukan sesuatu hal gitu loh. Mm-mm. Ketika Mm-mm. saya dengan pasien saya lakukan itu benar-benar full untuk pasien. Mhm. Ketika saya melakukan untuk diri saya lakukan untuk diri saya, untuk orang lain pun begitu. Ya. Nah, sehingga bagaimana saya memanagenya, ya ini harus itu jujur susah, Mbak. Saya Mhm. ngomong susah Mhm. untuk memanage waktu. Iya. Sehingga ketika saya melakukan saya selalu ada eh, schedule untuk kehidupan Mhm. saya, Ya, untuk sehari-hari saya ada ya, harus dan dibuat ya, ini Dok. dan ini. Betul, Mhm. kalau enggak kacau, Mbak. Mhm. Dan Untuk work bahkan life balance. Mhm. schedule Mhm. pun kadang tidak bisa terlaksana dengan sempurna gitu loh. Makanya kita harus atur waktu juga sehingga akhirnya saya berpikir ya itu lagi kembali lagi. Saya kalau ketika saya mau memulai hari saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melakukan ini. Mhm. Jika ini memang sesuatu hal yang baik, tolong lancarkan semuanya, berkati saya
kalau memang ini ada sesuatu yang tidak berkenan untukmu, jika ini ada sesuatu yang tidak, yang ini bisa menimbulkan suatu hal yang berbahaya buat saya, Aha. tolong jangan biarkan aku untuk melangkah untuk melakukan rencana Mhm, ini gitu loh. Nah, itu mhm. sejauh Oke, ini bekerja sih Mbak, itu dia. oke, oke. Memanage waktu yang Berbahaya kalau di kepala dokter tuh apa? Apakah berbahaya. bakalan sombong, bakalan jauh dari Tuhan? Which Yes, one? itu. Sombong dan jauh dari Tuhan. Itu yang Oke. paling paling Mhm, berbahaya buat hidup saya mhm. ya. Yes. Karena eh, untuk pencapaian yang ada ini akan rawan buat kita menyombongkan Mhm. diri ya, Mbak ya. Iya. Mhm, Pencapaian itu yang membuat kita rawan untuk menyombongkan diri. mhm, Jadi mhm. saya selalu minta Tuhan jangan sampai aku saya pingin Tuhan jangan sampai engkau mengambil rohmu dari aku gitu loh. Iya. Jangan sampai engkau mengambil rohmu dari aku oleh karena kesombongan, oleh karena Mhm, hal-hal yang tidak kau kehendaki gitu. Saya makanya minta sama mhm, Tuhan, makanya setiap langkah yang saya lakukan, tutur kata yang saya kerjakan mhm. itu harus sesuai dengan rencana Tuhan. Saya mintanya gitu. Ya, Yes. ya, soalnya piye ya, kita manusia ya. Pasti Ya, kan betul. Mhm. kalau kita doa Bapa kami kan jauhkan kali dari percobaan kan, gitu kan. Mhm, Ya, mhm, itulah mhm, yang juga betul. saya minta sama Tuhan Tetap begitu. minta ya. Ya, betul. Setuju, Dok. Apa, sometimes rohnya tuh mungkin nggak hilang, cuman dia tuh areanya tuh tidak seluas kalau kita meminta gitu ya. Kalau roh itu kita desak dengan kesombongan kita, dengan pride kita tuh dia akan menyempit dan dia masih ada, tapi dia nggak punya ruang gerak yang cukup luas gitu kan. Iya, betul, Bisa setuju. diminta ruang gerak dia berikan waktu atau ruang yang lebih banyak buat Roh Kudus. Oke, Betul. Dok, ini kebaikan Tuhan menurut definisi Dokter Edward. Aduh, Mbak, banyak banget. Kebaikan Tuhan itu Yes. kayak sungai yang nggak pernah ada keringnya, Mhm, ya. Sungai yang terus mengalir, mhm, nggak peduli itu di situ ada batu, ya, di situ ada apa, tetap terus mengalir. Terus di situ kondisi apapun dia tetap mhm. memberikan kesuburan buat yang saya butuhkan itu. Ketika saya haus, air itu ada, ya. Ketika kita nggak haus, aku bisa mendengarkan suara gemercikan air sungai itu untuk menenangkan aku, ya. Itulah kebaikan Tuhan yang nggak pernah berhenti buat hidup saya, itu dia. Great, ini describe yang baru ini Gun selalu ya. Karena saya selalu bertanya buat semua narasumber yang ada kebaikan Tuhan, apa sih gitu. Supaya kita kaya dengan definisi ini, supaya Good News Family yang mendengarkan. Karena banyak dari Good News Family itu mencari kebaikan Tuhan dari definisi kepalanya sendiri. Dan tidak menemukan. Ya, karena Hmm, kebaikan Tuhan tuh harus ada dalam situasi yang berlimpah-limpah berkat gitu kan. hmm, Semuanya hmm. diberikan kayak gitu tuh. Jadi kalau kita dengar definisi ini, this is it. Sesimpel itu kebaikan Tuhan. Kalau haus, dia memuaskan dahaga, well mungkin sometimes cuman sebentar aja. Tetapi kalau pas enggak haus, dia menenangkan. Aduh dok, adem banget tau nggak? Apalagi Ya kalau itulah juga Tuhan. dapet feeling itu ya. Ya, Mm-mm. itu yang aku rasakan ketika aku nggak lagi butuh Tuhan, tapi Tuhan ada, ya. Ya Yes. Tuhan yang kayak menenangkan, ya kayak nemenin aja Mm-mm. gitu loh. Ya. Ya, kayak nemenin Tuhan, Tuhan Mhm. nemenin aku sehingga ya ya menenangkan gitu loh. Paham paham, Yes. paham, you know what I mean. Right, right, I know. Jadi kayak memang yang dibutuhkan kesadaran ya. But Itu dia. that God always there gitu kan. Tuhan selalu ada, He never forsake us gitu kan. Jadi yang kita butuhkan hanya kesadaran bahwa Dia selalu ada dan ada di situ selamanya gitu ya. Betul. Oke, Dok, tokoh inspiratif yang memotivasi dokter untuk terus melayani dan saya nangkap memberikan hidup buat Tuhan ya at all time kan. Tadi Hmm. disebut. Saya senang banget dengan yang dokter sampaikan. Nggak bisa. Dokter adalah jantung saya dan nyanyi adalah paru-paru saya. Wow, itu tuh adalah source of life semua kan? Betul. Yes, yes. Oke, Tokoh silakan. yang membuat saya selalu wow banget itu Mm-mm. Bunda Teresa. Tahu kan Mhm. Mother Teresa, Mother Yes, Teresa. Mother Teresa. Saya nonton filmnya, walaupun itu saya nonton nggak full ya. Mm-mm. Eh,
saya tuh kadang memikir begini, oh aku punya uh, aku harus punya uang dulu nih untuk bisa menolong orang. Kadang saya pernah Mm-mm. berpikir gitu. Mm. Tapi Bunda Teresa tuh dia bukan orang kaya raya loh. Dia bukan orang yang itu tak, dan dia bukan orang yang seperti artis ya, Mm-mm. bukan seperti itu yang dimana uh, apa namanya bisa menggait orang, tetapi Ya. dengan dirinya yang seperti dengan kesederhanaannya dia itu bisa menolong orang sehingga orang itu bisa merasakan kasih Tuhan yang Yes. nyata di dalam kehidupan. Mm. Nah, itu yang kemudian saya lihat, oh my God, damai juga ya hidup tanpa hidup yang nggak perlu mikir-mikir eh, materi ya. Yang Harus penting begini, mau harus begitu melayani. gitu kan? Mm. Mm-mm. Tapi Mm-mm. hatinya tulus mau membantu ketika ngeliat orang lagi terkapar, padahal orang itu jahat sama dia, Mm. aku mau nolong kok, Mm. aku dipakai Tuhan untuk nolong kok. Itu rasanya damai banget loh itu, eh, dan itu pernah sempat saya lakukan ketika ada orang yang sudah menyakiti saya, Ya. Mm. kemudian tiba-tiba dia datang ke saya terus minta tolong, terus saya lihat, oh Bunda Teresa seperti itu, oke Pak Ya. tolong. Rasanya tuh makplong loh Mbak, Ya. Ya. karena Apa yang ternyata bikin plong coba dok? Karena taat. ya betul Ya taat. kan? Mm-mm. Heeh. Mm-mm. Dan ternyata mengampuni orang itu suatu hal yang apa ya, obat terbesar di dalam hidup. Yes, that's right. Dan itu saya beberapa kali ketemu sama orang orang itu ya, dia dikaruniai roh ya, Mm-mm. Mm-mm. dan dia bisa melihat, dia bisa menyembuhkan orang dengan yang kena kutuk santet dan segala Mm. macam. Ternyata obat, apa ya, kuasa yang paling besar itu adalah mengampuni. Mm. Sebelum kamu mau, ketika kita mendapatkan ketika orang itu dapat santet gitu ya, Mm-mm. orang yang disantet itu pertama kali yang harus dilakukan adalah ketika kamu tahu orang itu siapa, kamu harus mengampuni dan mendoakan dia. Wah, itu orang itu langsung lepas Mbak Mm. dari itu. Mm. Dan ternyata obat dari apa segala segala permasalahan itu adalah mengampuni itu. Setuju. Nah, itu dia. Terus Pengampun. akhirnya saya melihat, oh, Mhm. Mother Teresa ini luar biasa Oke, gitu. keren loh. Tapi ketaatannya Dokter Edward ya, hopefully itu akan terus berlanjut ya. Masih proses Continuous. Mbak, Ya, masih proses ini. betul. Masih dalam Masih usaha proses. juga ya, ya masih masih kadang Ya, masih, ya masih muda lah ya, betul. Oke. masih gibah gitulah ya. Selamat tiba. Oke, ini jadi belas banget. Dok, mungkin ada apa namanya ya? Pesan semangat jadi closing statement buat Good News Family semua yang sedang berjuang untuk meraih mimpinya, meraih apa namanya goalsnya, apalagi terkait dengan pentingnya mengejar passion di tengah kesibukan. Bahkan mereka juga belum lihat kebaikan Tuhan nih. Apa yang jadi pesan semangat dari Dr. Edward buat pendengar? Oke, buat Anda yang mungkin belum merasakan kebaikan Tuhan, Mhm. ayo kita sama-sama coba berdiam dulu. Kadang tubuh kita itu butuh, diri kita tuh butuh untuk berdiam, untuk menyadari apa sih yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita. Baik itu susah, baik itu suka, baik itu duka, Tuhan itu selalu ada untuk hidup kita. Gitu loh. Mungkin saat ini yang dirasakan mungkin permasalahan belum selesai gitu loh Mhm. ya, tetapi yang harus disadari bahwa rancangan Tuhan itu tidak ada yang namanya rancangan malapetaka, duka cita, itu nggak ada. Tuhan itu pasti memberikan sukacita ya, dan kita nggak tahu kapan itu Tuhan akan menetapkan sukacita yang luar biasa untuk kita Mhm. gitu loh. Em, Sudah pernah saya alami dalam hidup saya sempat marah sama Tuhan, pernah Mhm. ya, sempat marah, manusiawi, nggak apa-apa ya, tetapi tetap yakin bahwa Tuhan itu harus selalu ada untuk hidup kita. Dan Mhm. kalau Anda memiliki passion, kalau Anda memiliki talenta, kita pelajari saja dari kitab suci ya, dari Alkitab. Tuhan meminta kita untuk
mengembangkan talenta Mhm. yang kita miliki. Kalau tapi ternyata aku nggak punya waktu untuk mengembangkan talenta saya gitu kan ya. Pekerjaan Anda itu juga adalah talenta Tuhan. Anda bisa Mhm. mengerjakan Mbak Indi sebagai penyiar pun bisa mewartakan sukacita dengan waktunya untuk mengundang narasumber dan Mhm. membagikan kisah itu pun juga talenta juga. Mhm. Kembangkan terus apa yang dimiliki sekarang. Mungkin Anda sekarang saat ini bekerja sebagai misalnya teller bank ya, Mhm. menjadi seorang seorang teller bank, menjadi seorang housekeeping apa segala Mhm. macam, lakukan itu dengan sukacita dan kembangkan itu tanpa tanpa melepaskan karya Tuhan. Maksudnya Mhm. selalu melibatkan Tuhan Ya. dalam pekerjaan Anda karena talenta itu tidak selalu bakat bernyanyi, bakat kita Mhm. apa, tetapi dengan dengan pekerjaan kita yang kita miliki, kita lakukan dengan baik itu sudah merupakan talenta dari Tuhan. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, sertakan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dan Tuhan pasti akan memberikan berkat yang melimpah ya. Mhm. Melimpah itu tidak hanya secara materi, tetapi dari apa yang kita rasakan. Mungkin Anda saat ini bisa hidup dengan pasangan Anda bisa hidup dengan orang-orang yang Anda sayangi, itu rezeki Yes. dari Tuhan. Anda Mhm. masih sehat, Anda bisa pulang kerja masih bisa nongkrong, ngopi, Mhm. nge-mall ya. Meskipun nggak harus belanja barang-barang Mhm. branded, itu udah rezeki Mhm. dari Tuhan. Karena Mhm. kalau saya melihat ada orang yang kaya raya tetapi harus terbaring di tempat tidur pun, di Mhm. kursi roda, Mhm. ya itu bukan eh, kaya raya bukan sebagai rezeki menurut Mhm. saya, bukan Mhm. hanya sebagai Mhm. rezeki ya, ya, Mhm. tetapi kebahagiaan itu pun juga waktu orang terdekat yang kita sayangi itu adalah rezeki untuk kita semua. Yes. Gitu. Oke, sebenarnya saya kepengen denger lagunya, meskipun saya bisa lihat di IG ya. Boleh nggak sih dok? Sedikit. Aduh, Jangan. pagi loh ini. Sedikit sebelum Sepotong kita aja. closing nih. Ya, sepotong aja ya. Yes. Nanti dengerin di Spotify ada, Mm-mm. Mm-mm. di Apple Music buat yang Anda Aha. menggunakan Apple. Kemudian YouTube sudah ada di YouTube Music dan Oh, juga sudah udah. ada Mm-mm. official musik videonya. Nah, ini musik videonya nih kemarin sengaja saya bikin ada sedikit short short Mhm. story-nya ya. Mhm. Jadi supaya bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu. Ya wes Yes. sedikit aja ya sepotong Yes. ya. Oke. Ya Bapa, walau ku tak pantas menghadap hadiratmu, taburkan butiran kasih, kau ubah hidupku. Ya Bapa, walau ku tak pantas menghadap hadiratmu, taburkan butiran kasih, karena ku percaya kau menyembuhkanku. Kangen banget suaranya Dokter Edward. Begini ya, nanti Semoga bisa deh berkenan ya. di request di sini. Oke, Ya, first, Gun Somni kami sangat bersyukur ya kita bisa menghadirkan kisah ya apa namanya spiritual journey dari Dokter Edward. Hopefully belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda di waktu yang berbatas waktu ini ya. Saya finally Indi dan juga saya Dr. Edward Titananda Wikanta. untuk Gunis FM bisa nungguin for you at 94.9 Gunis FM. Gunis for the family. God bless.